Pada video kali ini kita akan membahas mengenai query pada MySQL, di mana editor yang digunakan pada praktek database-nya adalah MySQL Workbench. Oke, seperti yang kita ketahui, SQL itu memiliki 3 jenis, yaitu DDL, DML, dan DCL. Di mana pada video kali ini kita berfokus pada DDL, yaitu Data Definition Language, yaitu kita membuat struktur database atau tabel baru pada database. Oke, kita lihat perintah yang ada pada DDL itu bisa berupa create, alter, dan drop, di mana ketiga sintaks ini berlaku untuk pembuatan database, tabel, view, prosedur, dan sebagainya. Oke, untuk yang pertama, kita akan menggunakan DDL itu untuk membuat database. Nah, maka perintah yang akan kita gunakan adalah create. Nah, di sini kita bisa menggunakan database atau skema, kemudian nama database-nya. Nah, untuk penamaan database, jika tidak mengandung spasi bisa langsung diketikkan, tapi kalau mengandung spasi harus menambahkan kurung siku. Ya, dan untuk alter sintaksnya sama dan drop sintaksnya sama. Jadi penggantiannya create, alter, atau drop. Oke, kita langsung coba buat database baru dengan nama Sales. Oke, jadi kita copy perintahnya di sini. Kita jalankan editornya. Ya, kita konekkan dulu ke MySQL-nya. Oke, setelah terbuka di sini kita akan langsung saja di sini kita akan membuat database baru. Maka di sini kita buat query. Oke, sorry, kita ya. Create a new SQL tab. Oke, kemudian kita buatlah perintah untuk DDL yang pertama, yaitu membuat database baru dengan nama Sales. Di mana di sini kita memastikan bahwa belum ada database dengan nama Sales di database kita. Oke, setelah itu kita jalankan. Ya, execute. Oke, create database-nya di sini berhasil ya. Kita refresh dulu di sini. Nah, sekarang sudah ada database dengan nama Sales. Ya, ini untuk membuat database baru. Kalau kita mau menghapus database yang sudah ada, maka create ini kita ganti menjadi perintah drop, kemudian kita jalankan kembali. Oke, drop database-nya berhasil, dan di sini pada bagian skemanya sudah tidak ada lagi database-nya. Oke, ini kita gunakan database. Sekarang kita ganti menjadi skema, dan kita di sini create, ya. Kemudian kita jalankan kembali. Oke, berhasil. Kita refresh di bagian skemanya. Oke, database sudah berhasil terbentuk. Nah, inilah perintah untuk membuat database baru. Create database atau skema. Pilih salah satu. Sedangkan untuk perintah alter pada database di sini tidak terlalu nampak perbedaan, ya. Dan alter ini akan lebih nampak jelas penggunaannya pada saat kita membuat DDL untuk tabel. Oke, langsung saja kita akan mencoba membuat DDL untuk tabel. Dimana sebelum kita membuat DDL-nya, kita perlu tahu dulu apa yang akan kita buat. Dimana di sini pada gambar ini kita akan membuat sebuah 4 tabel yang bernama customer, order, order line, dan product. Dan di sini sudah ada penentuan primary key-nya untuk setiap tabel beserta penentuan foreign key-nya.
integritas referensialnya sudah jelas ya. Customer ID pada order berasal dari customer. Kemudian order ID pada order line itu berasal dari order ID yang ada pada tabel order. Dan begitu juga product ID pada order line itu adalah foreign key yang berasal dari product ID yang di tabel product. Oke, jadi ini adalah yang akan kita buat. Nah, kita langsung saja ke perintah untuk pembuatan tabelnya. Oke, nah kalau tadi database, create database, nah pada tabel menjadi create table untuk membuat tabel baru. Kalau kita ingin mengubah tabel yang sudah ada, kita gunakan perintah alter table. Dan untuk menghapus tabel beserta isi-isinya, kita gunakan drop table. Oke, kita langsung dulu, ini adalah sintaks ya, sintaks untuk membuat tabel baru. Nah, jadi di sini kita bisa mengenalkan tabel-tabel kolom apa saja yang ada pada tabel, kemudian tipe datanya, serta penentuan apakah tabel itu boleh diisi kosong atau tidak, apakah terdapat nilai default pada untuk kolom tersebut, dan bisa juga menentukan yang namanya constraint. Constraint itu untuk primary key maupun foreign key dan sebagainya. Oke, kita langsung saja untuk contoh yang pertama, yaitu tabel customer. Nah, jadi di sini kita sudah memiliki beberapa contoh ya. Contoh untuk sintaks tabel customer-nya, kita langsung saja. Oke, ini tadi sudah, kita langsung saja ya di sini. Create table, nama tabelnya adalah customer, buka kurung. Kemudian nama kolom yang pertama di sini adalah customer ID. Tipe datanya varchar dengan panjang 5. Jadi kalau ada lebih dari satu kolom, maka tambahkan koma di belakang. Nah, kemudian untuk contoh kedua, di sini ada kolom dengan nama contact name. Tipe datanya adalah varchar dengan panjang maksimum 50, dan di sini ditentukan bahwa kolom ini tidak boleh kosong, maka ada penambahan not null, artinya wajib diisi. Berikutnya ada kolom ketiga, yaitu penentuan jenis kelamin, di mana di sini tipe datanya hanya varchar dengan panjangnya 1. Dan di sini ada dilakukan pengecekan bahwa data yang bisa diterima oleh kolom gender itu hanyalah M atau F. Maka di sini kita bisa menggunakan penambahan constraint, yaitu cek, mengecek bahwa data yang dimasukkan di sini hanya bisa menerima 2 data berikut. Ya, berada dalam list M atau F. Di luar dari ini maka tidak bisa tersimpan, dan seterusnya untuk kolom-kolom lainnya ya. Dan ini contohnya adalah jika kita ingin menambahkan isi default. Jika ternyata region itu tidak diisi, maka secara otomatis data yang tersimpan itu adalah tanda kurang. Begitu juga untuk yang zip dan font. Nah, sedangkan yang perintah yang terakhir ini, constraint, ini adalah untuk menentukan bahwa untuk tabel customer memiliki sebuah primary key dengan nama PK customer. Ini adalah nama primary key-nya, kemudian diikuti dengan sintaks primary key. Setelah itu buka kurung kolom yang menjadi primary key pada tabel berikut. Karena tabel ini cuma satu primary key-nya, maka di sini cuma diisi 1. Jika pada tabel ini ada lebih dari satu kolom yang merupakan primary key, maka tinggal ditambahkan koma, kemudian kolom keduanya. Ini kalau misalkan lebih dari satu kolom yang merupakan primary key. Tapi kalau cuma satu, ya kita masukkan satu aja. Setelah semua kolom sudah dikenakan, pada akhir tidak perlu menambahkan koma. Langsung tutup kurung.
selesai. Tinggal kita jalankan. Ingat di sini query-nya ini adalah untuk database sales. Dan sekarang kita masih aktif di database dengan nama DBIF2B. Oke, maka yang perlu kita lakukan adalah mengganti keaktifan ke sales. Ya, kita double klik. Kemudian kita jalankan. Oke, berhasil. Dan coba kita cek. Kita refresh. Oke, sudah ada di sini sebuah tabel dengan nama customer, di mana sudah kolom-kolomnya sudah sesuai dengan yang kita buat, dan di sini constraint itu adalah tadi primary key. Itu ada di indeksnya primary key. Ya, sini. Oke, ini adalah tabel pertama. Kita lanjutkan untuk tabel kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, ini tabel kedua untuk produk. Tabel ketiga untuk order. Dan yang terakhir order detail. Nah, sekarang query-nya kita berada masukkan dalam satu query yang sama. Kembali, kita coba blok dari atas sampai bawah. Oke, ini sudah berhasil. Coba kita lihat tabelnya. Oke, hanya order detail ya. Sedangkan produk dan order tidak bisa. Oke, atau mungkin kita jalankan yang ini saja. Kita blok, kemudian di sini ada opsi bahwa menjalankan yang hanya kita seleksi. Oke, produk dan orders. Oke, udah berhasil kita membuat 4 tabelnya ya. Nah, namun di sini yang perlu saya tambahkan adalah dari keempat tabel yang kita sudah buat ini ya, pada tabel produk maupun order sudah kita menambahkan yang namanya primary key maupun foreign key. Nah, ini adalah contoh kalau kita akan menambahkan perintah foreign key pada tabel order, di mana yang kita ketahui tadi tabel orders ya, customer ID itu berasal dari customer, tabel customer. Makanya di sini constraint, yaitu ada sintaksnya, nama foreign key-nya. Ingat, nama primary key ataupun foreign key pada setiap tabel yang ada pada database sales itu tidak boleh sama. Ya, harus unik penamaannya. Kemudian sintaks berikutnya foreign key. Kemudian kolom apa yang menjadi foreign key pada tabel orders, yaitu customer ID. Kemudian reference ini menunjukkan bahwa customer ID pada orders itu merujuk ke tabel yang mana. Nah, merujuk ke tabel customer yang nama kolomnya adalah customer ID. Jadi customer ID ini adalah bukan customer ID yang di sini, tapi nama kolom pada customer. Di sini bertepatan namanya sama ya, makanya customer ID. Kemudian apa yang akan terjadi jika ada perubahan data pada tabel primary key-nya, tabel customer-nya?
pada saat update dan pada saat delete. Dan di sini kita gunakan cascade. Ya, cascade. Jadi sehingga perintahnya menjadi seperti ini. Ini untuk foreign key. Sedangkan kalau primary key, constraint, nama primary key-nya, kemudian sintaks primary key, kemudian diikuti oleh kolom yang menjadi primary key. Nah, ini adalah contoh membuat tabel baru. Oke, namun pada order detail, seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu ada order line. Di sini mereka seharusnya memiliki 2 primary key dan 2 foreign key. Namun pada saat kita membuat tabelnya, di sini kita melupakan step tersebut. Kita belum menambahkan yang namanya primary key maupun foreign key. Nah, jadi untuk penambahan setelah tabel sudah dibuat, perubahan struktur setelah tabel dibuat, itu kita akan menggunakan perintah yang namanya alter. Ya, kita menggunakan perintah yang namanya alter, di mana pada perintah alter kita bisa menambahkan kolom baru, menambahkan constraint. Ya, contohnya tadi kita belum menambahkan constraint primary key maupun foreign key, maka disinilah kita bisa menggunakan perintah constraint. Ataupun kita ingin mengubah nama kolom yang awalnya sudah ada, mau kita ganti nama, bisa kita gunakan perintah change kolom. Atau mau kita hapus kolom yang sudah ada, bisa gunakan perintah drop. Sedangkan jika tipe datanya yang ingin diubah, kita bisa menggunakan perintah modify. Oke, itulah adalah sintaksnya, dan untuk pemanfaatannya ini adalah contohnya. Jadi untuk perintah ini adalah menambahkan sebuah kolom baru dengan nama diskon di order detail. Dan pada diskon ini tipe datanya ada real dan tidak boleh kosong. Wajib diisi, sehingga di sini bisa menambahkan yang namanya default null. Artinya jika diskon ini tidak diisi, maka secara otomatis tersimpan adalah null. Sedangkan yang kedua, contoh alter yang kedua, ini adalah mengubah kolom yang sudah ada sebelumnya, di mana di sini perubahan yang terjadi adalah bisa berupa tipe data, panjang, ataupun penentuan boleh diisi atau tidak. Ya. Nah, kalau yang contoh ketiga, ini adalah menambahkan sebuah kolom baru yang bernama subtotal. Tipe datanya adalah real, dan kolom subtotal ini itu bersifat otomatis, di mana nilainya berasal dari hasil perhitungan unit price yang ada pada tabel order detail dikali quantity, kemudian dikali dengan 1 kurang diskonnya. Dan untuk perintah alter keempat, ini adalah menghapus kolom yang sudah ada sebelumnya, dihilangkan. Oke, kita akan coba menjalankan keempat perintah alter ini satu persatu. Oke, dimulai dari yang pertama. Oke, kita blok pada order detail. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, order detail itu cuma 4 kolomnya. Begitu kita menambahkan perintah, menjalankan perintah yang ke alter table add discount. Oke, berhasil. Kita refresh. Oke, sudah bertambah kolom dengan nama diskon di sini. Oke, alter yang kedua di sini mengubah tabel customer untuk kolom country yang sudah ada. Oke, coba kita perhatikan kolom
country-nya. Nah, di sini country awalnya penentuannya adalah varchar 50. Tapi tidak ada penambahan yang namanya 0 di belakangnya. Kalau kita lihat struktur yang sebelumnya, country ya. Di sini awalnya tidak memperbolehkan kosong. Namun ternyata setelah dipelajari ternyata diperbolehkan kosong. Artinya perubahan di sini ya. Nah, maka di sini kita bisa menjalankan perintah ini. Kita eksekusi. Oke, selesai dan berhasil. Nah, kalau di sini kita nggak nampak ya hasilnya ya, kalau di sini ya, apakah 0 atau tidak, nggak nampak. Ya, untuk contoh yang modify 0 ini. Tapi kalau tadi tipe data langsung nampak di sini. Nah, untuk yang berikutnya kembali ke order detail. Oke, kita jalankan kembali penambahan kolom dengan nama subtotal. Oke, sudah berhasil. Refresh. Oke, sudah ada kolom dengan nama subtotal. Berikutnya, menghapus kolom yang sudah ada. Menghapus kolom subtotal yang barusan kita tambah, dihapus kembali. Oke, sudah berhasil. Oke, hilang ya. Nah, inilah perintah alter untuk penambahan, memodifikasi maupun menghapus kolom yang sudah ada. Oke, kembali kita lanjut ke yang tadi. Belum menambahkan primary key maupun foreign key pada tabel order detail. Nah, maka perintahnya bisa kita gunakan perintah berikut. Ya, dimana di sini primary key-nya ada 2, yaitu order ID dan product ID sekaligus. Nah, maka di sini alter tabel yang ingin diubah itu adalah order detail, di mana perintahnya adalah menambahkan constraint baru, add constraint, nama primary key-nya adalah pk order detail, kemudian sintaks utamanya primary key diikuti oleh kolom yang menjadi primary key, yaitu order ID dan product ID. Oke, kalau kita perhatikan di order detail pada struktur yang sebelumnya belum ada yang namanya indeks. Foreign key juga kosong. Oke. Nah, begitu kita menjalankan perintah ini, penambahan primary key. Oke, berhasil. Kita refresh. Oke, sudah ada indeks dengan nama primary. Ya, dengan kolom order ID dan product ID. Nah, sedangkan untuk foreign key, karena di sini tabelnya ada 2 yang menjadi foreign key, order ID dan product ID. Nah, maka di sini kita bisa menambahkan foreign key-nya. 2 perintah ini adalah menambahkan foreign key, di mana di sini foreign key itu ada 2, satu masing-masing untuk satu foreign key, yaitu order ID dan product ID. Ya, reference-nya ke tabel yang satu order, satu product. Oke, saya langsung menjalankan 2 perintah alter nih. Oke, sudah berhasil. Oh, ini yang kedua belum selesai. Oke, selesai. Dan kita refresh kembali order detailnya. Oke, foreign key-nya sudah berhasil ditambahkan sesuai dengan nama yang kita buat. FK order detail order ID dan FK order detail product ID.
Nah, ini adalah penamaan jika kita tentukan sendiri. Ya, dan untuk contoh yang atas sebelumnya juga kita tentukan sendiri ya. Nah, inilah contohnya. Ya, untuk perintah alter. Nah, setelah alter ada yang namanya drop. Nah, kalau drop table itu artinya menghapus struktur beserta isi dari sebuah tabel. Ya, jadi ini harus agak hati-hati biar tabelnya tidak salah hapus. Nah, ada satu sintaks ya yang lain selain create, alter, dan drop pada tabel. Ada perintah yang namanya truncate. Nah, truncate di sini berfungsi untuk mengosongkan isi data dari tabel. Sedangkan kalau drop table menghapus struktur beserta isinya. Sedangkan truncate strukturnya tetap ada, namun isi tabel yang dikosongkan. Oke, karena kita belum mengisikan data pada tabel, maka kita tidak bisa menunjukkan perintah truncate table ini ya. Nah, tapi kalau drop bisa kita lakukan dengan cara misalkan saya akan menghapus tabel customer. Ya, customer. Oke, saya jalankan. Oke. Nah, di sini pada saat kita hapus customer muncul error ya, gagal. Dan di sini pesan gagalnya adalah karena sudah terreferensi dengan tabel lain, yaitu FK orders yang ada pada tabel order. Ya, sesuai dengan pesannya ya. Nah, itu efek dari mana? Itu efek yang terjadi karena ada penambahan yang namanya ini ya, on update cascade dan on delete cascade. Jadi semua data yang sudah ada referensinya itu tidak boleh kita hapus, tidak bisa langsung dihapus. Nah, ini efeknya ya dengan adanya foreign key. Oke, karena ini tidak bisa kita hapus ordernya dan di sini semuanya saling terhubung ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tetap ingin menghapus, gimana caranya? Nah, pertama kita harus memutuskan dulu hubungan antara tabel customer dengan referensinya, order. Ya, berarti constraint-nya harus dibuang dulu. Baru bisa kita melakukan penghapusan tabel yang diinginkan. Oke, atau mungkin kita lebih mudah saja, kita menghapus tabel orders. Oh, tidak bisa juga ya, terreferensi juga dengan order detail. Oke, berarti kita yang untuk sekarang yang bisa terhapus itu adalah tabel. Atau kita langsung lihat di sini saling terhubung ya. Kita hapus ini gantung dengan di sini. Foreign key-nya kena di sini. Kita hapus order gantung di order ID. Hapus product ID gantung di sini. Jadi hanya order line yang bisa kita hapus sekarang. Jadi kita akan melakukan drop order detail. Kita jalankan kembali. Oke, berhasil dan di sini langsung hilang. Inilah perintah drop. Oke, kita kembalikan struktur tabel order detailnya.
Oke, ini sedang berjalan. Oke, berhasil. Nah, itulah ya perintah drop. Namun kalau kita menjalankan perintah truncate, ya di sini dimana seperti yang tadi saya bilang belum ada nampak efeknya ya. Jalankan perintah truncate. Oke, ya berhasil, tapi ya belum nampak karena belum ada datanya. Nah, demikian untuk pengenalan perintah DDL pada database dan tabel.